Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Yusuf, NIM 162249545. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mikroprosesor, dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas semester pendek yang ada di Universitas Raharja. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali digunakan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI Large Scale Integration yang berisi rangkaian logika yang cukup besar. Karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu, pada 4 memiliki 46 perintah instruksi dan mampu memuat data sebanyak 4 bit setiap saat. Teknologi mikroprosesor. Saat sekarang sebuah mikroprosesor yang cukup canggih dapat diperoleh dengan harga yang murah, tidak lain disebabkan oleh perkembangan teknologi pembuatan mikroprosesor yang sudah sangat maju, sehingga kerumitan dalam suatu rangkaian ribuan hingga jutaan komponen dapat dibuat dalam satu chip yang kira-kira hanya berkurang lebih hanya 1 cm saja. Dalam pembuatan mikroprosesor dikenal bermacam-macam. Teknologi yang diterapkan pada masing-masing teknologi memiliki karakteristik tentu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu kecepatan proses, harga yang lebih ekonomis, atau dalam hal penggunaan daya yang sangat rendah. Teknologi dalam pembuatan mikroprosesor yang dikenal saat ini adalah teknologi PMOS, Channel Metal Oxide Semiconductor, teknologi NMOS, Channel and Metal Oxide Semiconductor, teknologi CMOS Complementary NMOS, teknologi bipolar jenis ICL, teknologi bipolar jenis Schottky, teknologi bipolar TTL, teknologi gallium arsenide, dan lain-lain. Dari sekian teknologi yang digunakan dalam pembuatan mikroprosesor, maka yang paling murah adalah teknologi PMOS, dan yang paling sedikit penggunaan daya adalah jenis teknologi. Nah, di sini jenis-jenis teknologi mikroprosesor pengguna teknologi PMOS, Intel, NMOS. Nah, ada di sini 4004, 4040, 8008, NMOS Intel 8080, 8085, 8086, 8748, Motorola 6800, 6801, 6802, 6805. Nah, di sini banyak jenis-jenisnya. Ada juga TTL-TI SPP 0400, SPP 990, ICL Motorola 1080, Intersil, Schottky, NS, CMOS Motorola, banyak. Pengguna mikroprosesor. Penggunaan sebuah mikroprosesor sebenarnya sangat luas karena mampu menggantikan hampir semua perangkat yang dasar mikroprosesor berbasis sistem digital serta fleksibilitas kerjanya yang sangat tinggi. Keterbatasan dalam pemakaiannya pada umumnya banyak dipengaruhi antara lain kemampuan untuk memahami kerja mikroprosesor, kemampuan daya imajinasi perancang dan pemrograman, kompatibilitas perangkat tambahan serta tersedianya sarana pendukungnya. Sampai saat ini, mikroprosesor digunakan secara luas dalam berbagai bidang, baik menyangkut penggunaan langsung dalam sebuah sistem komputer personal sampai komputer mainframe, maupun bidang lain dalam sistem elektrik sampai mekanik yang memerlukan pengendalian yang langsung dapat ditangani oleh sebuah mikroprosesor. Bahkan dari alat rumah tangga, alat hiburan, sistem komunikasi, industri sampai dan dengan perlengkapan militer. Adapun kriteria pemilihan mikroprosesor ditentukan antara lain persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem, jumlah dan jenis komponen yang dipergunakan, kecepatan operasi kerja, kompatibilitas perangkat yang terhubung, ada tidaknya modifikasi yang akan dilakukan terhadap sistem. Kemudian hari di samping itu harus diperhatikan pula keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian suatu sistem mikroprosesor. Dalam penggunaannya beberapa keuntungan dari penggunaan sistem mikroprosesor antara lain sistem mikroprosesor dapat diprogram programmable, sehingga dengan perangkat kelas hardware yang relatif
sama, tetapi dapat digunakan untuk bermacam-macam sistem aplikasi yang berbeda tergantung pada program yang diberikan pada perangkat kelas tersebut. Sistem menjadi lebih handal baik dalam kecepatan maupun ketepatan. Operasional menjadi lebih mudah, bahkan dapat diatur untuk ke arah otomasi. Jumlah komponen yang diperlukan semakin sedikit serta daya yang diperlukan semakin kecil pula. Di samping keuntungannya yang menjanjikan, sistem mikroprosesor juga memiliki kerugian-kerugian sebagai berikut. Mikroprosesor banyak jenisnya dan antara satu dengan yang lainnya tidak kompatibel karena dari segi hardware maupun softwarenya berbeda, sehingga pengembangan sistem juga tidak sama. Mikroprosesor mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga suatu sistem mikroprosesor menjadi cepat usang, out of the date. Aplikasi yang memungkinkan menggunakan mikroprosesor dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang, diantaranya ada bidang komputer, yaitu komputer mikrokomputer, terminal, peripheral, controller, printer, disk, keyboard, bidang komunikasi dan jaringan komputer, switch, router, bidang kedokteran, contohnya yaitu instrumentasi kedokteran, bidang industri yaitu PLC, program logic controller. Nah, untuk pertemuan kedua, kayaknya tentang varian microcontroller AVR, arsitektur mikrokontroller AVR. Apakah itu AVR? AVR mempunyai kepanjangan Advanced Versatile RISC atau Advanced Figure RISC Processor yang berasal dari nama dua mahasiswa Norwegian Institute of Technology NTH, yaitu Ab Bogen dan Vegard Moreland. Secara umum, mikrokomputer AVR dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu AT90SXX, ATmega, AVR X Mega, AVR 32 UC3. Varian mikrokontroller AVR Advanced Figure RISC Processor merupakan salah satu jenis mikrokontroller yang di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi. AVR memiliki keunggulan dibandingkan dengan mikrokontroller jenis lain. Keunggulannya yaitu AVR memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat, karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock, lebih cepat bila dibandingkan dengan mikrokontroller jenis MCS51 yang memiliki arsitektur CISC, Complex Instruction Set Compute, di mana mikrokontroller MCS51 membutuhkan 12 siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi. Selain itu, kelebihan mikrokontroller AVR memiliki post power on reset, yaitu tidak perlu adanya tombol reset dari luar, karena cukup hanya dengan mematikan supply, maka secara otomatis AVR akan melakukan reset. Antara sel mikrokontroller AVR memiliki beragam tipe dan fasilitas, namun semuanya memiliki arsitektur yang sama dan juga set instruksi yang relatif tidak berbeda. Nah, arsitektur mikrokontroller AVR, berikut tabel perbandingan. Di sini ada jenis-jenis ATmega, seri ATmega, ada byte-nya juga, ada RAM, pin, timer. Nah, ada di sini bit. Nah, di sini juga arsitektur mikrokontroller, misalnya AVR board kiri dan ATmega 16. Nah, AVR board ada di sebelah kiri dan ATmega 16 ada sebelah kanan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dicek di link berikut nih, yang ini nih. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, pertemuan ketiga. Peta memori microcontroller AVR, penjelasan fungsi pin mikrokontroller AVR, rangkaian sistem minimum AVR 8535. Nah, peta memori mikrokontroller AVR, peta memori mikrokontroller AVR. Nah, di sini ada gambarnya juga, program memori, data memori, dan ada kejelasannya. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di gambar sini nih. Bisa juga untuk searching. Nah, untuk penjelasan peta memori controller sini, mikroprosesor sebagai pusat unit pemroses yang kemudian dikenal dengan sebutan Central Processing Unit hanya dapat berkomunikasi dengan unit memori.
RWM atau ROM dan unit I/O. Apabila unit ini memiliki alamat tertentu untuk keperluan ini, maka dikembangkan suatu peta yang disebut peta memori. Peta memori adalah suatu peta yang menunjukkan lokasi alamat suatu unit memori. Peta ini sangat penting, artinya bagi CPU dalam mengenali beberapa lokasi suatu unit memori. Peta memori menunjukkan bagian dari memori yang dapat digunakan untuk program, bagi memori read only, bagi memori read write, bagi program pengendalian sistem, tempat di mana memori diinstal, atau alamat piranti memori, daerah memori yang masih kosong jika ada, penjelasan fungsi pin microcontroller. IC microcontroller dikemas dalam bentuk yang berbeda, namun pada dasarnya fungsi kaki yang ada pada IC memiliki persamaan. Gambar berikut menunjukkan salah satu bentuk IC share microcontroller. Nah, untuk gambarnya ini lebih jelasnya. Nah, untuk penjelasan fungsi pin microcontroller, port A merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan internal pull-up resistor dapat diatur per bit. Output buffer port A dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara langsung. Data directional register port A DDRA harus disetting terlebih dahulu sebelum port A digunakan bit-bit DDRA diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pin port A yang bersesuaian sebagai input atau isi 1 jika sebagai output. Selain itu, ke-8 pin port A juga digunakan untuk masukkan sinyal analog bagi A atau D converter. Nah, untuk port B sendiri merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan internal pull-up resistor dapat diatur per bit. Output buffer port B dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara langsung. Data direction register port B DDRB harus disetting terlebih dahulu sebelum port B digunakan. Sama untuk port A, jadi kita harus menyeting terlebih dahulu yang port B juga. Sama juga diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pin port B yang bersesuaian dengan input, atau diisi 1 jika sebagai output. Pin-pin port B juga memiliki untuk fungsi-fungsi alternatif khusus yang dapat dilihat dalam slide berikut. Nah, ini port pin fungsi khusus. Nah, untuk penjelasan fungsi pin microcontroller itu ada di sini. Nah, untuk portnya sendiri merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan internal pull-up resistor dapat diatur per bit. Output buffer C dapat memberikan arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara langsung. Data direction register port C harus disetting terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk kesamaannya mungkin hampir sama. Jadi ketika kita ingin memfungsikan pin-pin sebuah port, kita harus sesuai diisi, kita harus mengisi 0 yang bersesuaian sebagai input, dan untuk output diisi 1 jika sebagai output. Selain itu, port C juga memiliki fungsi alternatif sebagai osilator untuk timer counter 2. Nah, untuk port B merupakan 8 bit. Ini sama juga penjelasannya. Nah, ini untuk penjelasan fungsi pin microcontroller APR ada di sini. Untuk penjelasan pin microcontroller reset atau RST pada pin 9 merupakan reset dari AVR. Jika pada pin ini diberi masukan low selama minimal 2 mesin cycle, maka sistem akan di reset. XTAL1 adalah masukan ke inverting oscillator amplifier dan input ke internal clock operating circuit. XTAL2 adalah output dari inverting oscillator amplifier. AVCC adalah kaki masukan tegangan bagi A atau D converter. Kaki ini harus secara eksternal terhubung ke VCC melalui low pass filter. AREV adalah kaki masukan referensi bagi A atau D converter untuk mengoperasikan IDC. Suatu level tegangan AGND dan VCC harus diberikan ke kaki ini. AGND adalah kaki untuk analog ground. Dengan kaki ini ke GND kecuali jika board memiliki analog ground yang terpisah. Nah, untuk rangkaian sistem minimum FVR 8535, sistem minimum microcontroller adalah rangkaian elektronik minimum yang diperlukan untuk beroperasinya IC microcontroller. Kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan fungsi tertentu di
untuk menyalakan posisi tertentu. Nah, di keluarga mikrokontroller AVR seri 8535 adalah salah satu seri yang sangat banyak digunakan membuat rangkaian sistem minimum Atmel AVR 8535. Diperlukan beberapa komponen, yaitu seperti IC mikrokontroller Atmega 8535, XTL 4 MHz atau 8 MHz XTL1, kapasitor, satu kapasitor elektrolit, 10 KOHM R3, satu tombol reset, button atau BB1. Nah, untuk rangkaian minimumnya ada di sini. Jadi kita harus diperlukan power supply yang bisa memberikan tegangan 5 VDC. Rangkaian sistem minimum ini sudah siap untuk menerima sinyal analog fasilitas EDC di port A. Nah, untuk kejelasan gambarnya ada di sini. Nah, sekarang status register port I/O microcontroller AVR EDC dan DEC peripheral microcontroller keluarga AVR 883 memungkinkan untuk diatur sebagai keluaran dan masukan pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan kode wizard VR pada salah satu port yang diinginkan. Penggunaan program secara langsung juga dapat dilakukan untuk mengatur fungsi daripada setiap port pada microcontroller. Untuk mengakses port pada microcontroller AVR, maka Anda harus mengenal register yang ada pada I/O port. Ada 3 register bit pada I/O port, yaitu DDRX, port X, dan pin X. Register DDRX digunakan untuk menentukan apakah port tersebut akan dijadikan sebagai input atau output, sedangkan register port X dipakai untuk mengirimkan data keluar dari port ketika DDRX di set sebagai output, dan register pin X dipakai untuk membaca data pada port ketika DDRX di set sebagai input. Nah, untuk satu register, karena ketika register di atas ada register bit, maka masing-masing pin atau port bisa diatur secara bebas. Mohon maaf ya untuk kebisingan yang ada di luar, soalnya lagi di rumah teman juga sih. Nah, untuk mengatur register A sebagian input dan sebagian yang lain sebagai output. Agar pin pada port berfungsi sebagai input, maka bit pada register DDRX di set O, sedangkan pin pada port akan berfungsi sebagai output ketika pin pada register DDRX di set 1. Port I/O microcontroller Mega 16 mempunyai 4 buah port yang bernama port A, port B, port C, dan port D. Keempat port tersebut merupakan jalur bidireksional dengan pilihan internal full up. Tiap port mempunyai 3 buah register bit, yaitu DDXN, port XN, pin XN. Huruf X mewakili nama huruf dari port, sedangkan huruf N mewakili nomor bit. DDXN terdapat pada I/O address DDX, bit from X terdapat pada I/O address load X, dan bit pin X terdapat pada I/O address pin. Bit DDXN dalam register DDX data direction register menentukan arah pin. Bila DDXN di set 1, maka X berfungsi sebagai pin output. Bila DDXN di set 0, maka X berfungsi sebagai input. Nah, untuk pin code I/O microcontroller pin code adalah 3 state setelah kondisi reset pada port XN di set 1. Pada saat pin 1 terkonfigurasi sebagai pin output, maka pin port akan berlogika 1, dan bila port XN di set 0 pada saat pin konfigurasi sebagai pin output, maka pin port akan berlogika 0. Saat mengubah kondisi port dari kondisi state DDXN 0 port XN 0 ke kondisi output high DDXN sama dengan 1, port XN sama dengan 1, maka harus ada kondisi peralihan, apakah itu kondisi full up enable DDXN sama dengan 0, port XN sama dengan 1, atau kondisi output low DDXN 1, port XN 1, atau sebaliknya. Dan biasanya sih kondisi full up enable dapat diterima sepenuhnya selama lingkungan impedensi tinggi tidak memperhatikan perbedaan antara sebuah strong high driver dengan sebuah pull up. Jika ini bukan suatu masalah, maka bit PUD ini pada register fire SFIOR dapat diset untuk mematikan semua pull up dalam semua port. Nah, untuk peralihan dari kondisi input
dengan kondisi output lalu juga menimbulkan masalah yang sama. Kita harus menggunakan kondisi restate DXN sama 0 port XN sama 0 atau kondisi output high DXN 1 port XN 0 sebagai kondisi transisi. Nah, untuk port dan bila bit di set bernilai 1 maka pada port I/O akan dimatikan. Lalu register DXN dan port XN dikonfigurasikan untuk menyalakan pull up. DXN sama dengan 0, port XN sama dengan 1. Penjelasannya ada di sini gambarnya. Nah, untuk rangkaian mikrokontrollernya itu seperti ini. Nah, mungkin untuk selebihnya hanya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ahmad Burhan Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.